Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Junandi Manurung dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24031. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah pemrograman fungsional yang bertopik ekspresi rekursif. Di sini kita dikasih 3 studi kasus, yang pertama itu faktorial, yang kedua pangkat, dan yang ketiga itu Fibonacci. Nah, pertama kita akan mendiskusi faktorial dulu. Nah, pada fungsi faktorial, nah, diberi fungsi faktorial yang menerima satu bilangan integer dan akan menghasilkan output integer. Nah, pada bagian ini faktorial 0 sama dengan 1. Bagian ini menangani kasus dasar dari fungsi rekursif. Jika input n-nya adalah 0, maka faktorial 0 adalah 1. Ini adalah sifat dasar matematika. Ini adalah sifat dasar faktorial dalam matematika, yang dimana 0 faktorial itu adalah 1. Kemudian pada bagian ini faktorial n sama dengan if n lebih besar dari 0. Nah, ini adalah kasus rekursif. Jika n lebih besar dari 0, maka fungsi akan mengalihkan n dengan hasil faktorial n kurang 1. Ini mengikuti definisi faktorial. Jika n kurang dari 0, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dengan error atau stop, dengan error stop. Hal ini untuk mencegah perhitungan faktorial untuk bilangan negatif yang tidak didefinisikan dalam matematika. Nah, pada fungsi main ayo itu adalah tipe dari fungsi main yang digunakan untuk menjalankan aksi input output dalam program Haskell tersebut. Ini terdapat input read line. Ini fungsinya baris ini untuk membaca input dari user, mengharapkan input tersebut berupa bilangan bulat integer dan menyimpannya dalam variabel input. Nah, pada let faktor ini, baris ini menghitung faktorial dari input ini. Baris ini menghitung faktorial dari input yang diberikan dengan memanggil fungsi faktorial dan menyimpan hasilnya dalam variabel faktor. Nah, pada put strl ini, baris ini mencetak hasil dari faktorial ke layar dalam bentuk string yang sudah diformat. Nah, pada show ini digunakan untuk mengubah nilai numerik menjadi string. Kita coba eksekusi, kita running kan. Ini faktorial AC 0 1 25 SK 3 .as dan 1. Kita input faktorial dari 5. Faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai dengan 120. Maka program berhasil berjalan. Kemudian pada studi kasus kedua, kita disuruh untuk membuat ini fungsi pangkat AN menerima masukan dua bilangan bulat A dan N yang dirotasikan sebagai A dan N, dan membalikan nilai dari A pangkat N. Fungsi menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah A pangkat N sama dengan A dikali A N kurang 1 dengan basis A0 sama dengan 1. Nah, kemudian kita beralih ke codingannya. Nah, di sini kita buat fungsi pangkat yang menerima dua bilangan integer dan mengembalikan hasilnya integer juga, outputnya integer juga. Nah, pada pangkat A0 sama dengan 1 ini, bagian ini menangani kasus dasar dari fungsi rekursif juga seperti yang tadi. Jika eksponen n adalah 0, maka hasil dari A pangkat 0 adalah 1. Ini sesuai dengan sifat dasar pangkat dalam matematika, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian pangkat AN sebar. Nah, kemudian pada bagian ini pangkat AN sama dengan if n. Nah, ini adalah kasus rekursif. Jika eksponen n lebih besar dari 0, maka fungsi akan mengalihkan A dengan hasil dari pangkat A n dikurang 1. Ini mengikuti definisi rekursif dari pangkat.
Dari ini mengikuti definisi rekursif dari pangkat AN sama dengan A dikali A pangkat N kurang 1. Jika N, nah pada jika N-nya kurang dari 0, program akan menghasilkan stop, pesan kesalahan, yang berarti pangkat dengan eksponen negatif itu tidak didukung oleh fungsi ini. Fungsi ini tidak menerima bilangan 0 atau negatif, tidak akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, pada main IO ini seperti yang tadi, program ini adalah titik awal program Haskell untuk memberikan aksi dan input outputnya si Haskell. Nah, kemudian nomor 1 ini, readline ini, kedua baris ini membaca dua input dari user, dari pengguna. Input pertama num 1 adalah basis, dan input kedua atau num 2 ini adalah eksponen. Keduanya bertipe data integer. Nah, pada lihat hasil ini, baris ini menghitung pangkat dengan memanggil fungsi pangkat menggunakan nilai basis num 1. Menggunakan basis nilai num 1 dengan eksponen num 2 dan eksponen num 2. Kemudian menyimpan hasilnya dalam variabel hasil. Kemudian pada put strlen pangkat ini, pada baris ini mencetak hasil perhitungan perangkat ke layar dalam bentuk string yang diformat dengan menggunakan show untuk mengonversi nilai numerik menjadi string. Kita eksekusi atau kita run dulu pangkatnya. GHC 01 P5 SK2 P5 SK2 .hs. Kita tunggu dulu. Nah, kita buat num satunya itu atau basisnya itu satu aja, dua. Kita buat num 2 atau eksponennya itu 2 berarti 2 pangkat 2 dengan 4. Maka program berjalan dengan lancar. Selanjutnya ke studi kasus ketiga, yaitu Fibonacci. Pada kasus ini kita disuruh untuk membuat fungsi Fibonacci ABN yang menerima masukan 3 buah bilangan bulat AB yang dinotasikan sebagai AB dan N. A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deret Fibonacci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Fungsi menyelesaikan deret Fibonacci dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan F kali N kurang 1 tambah F kali N kurang 2 dengan basis N sama dengan 1. Maka hasilnya A atau N sama dengan 2. Hasilnya B. Dengan basis N kurang 1, maka hasilnya A atau N sama dengan 2, hasilnya B. Kita codingannya. Di sini kita buat fungsi yang bernama Fibonacci yang menerima 3 bilangan integer dan membalikan nilai integer atau outputnya integer juga. Pada Fibonacci AB1 sama dengan A itu, ini adalah kasus dasar pertama. Dasar pertama, jika N sama dengan 1, maka nilai Fibonacci yang dikembalikan adalah bilangan A yang diberikan oleh pengguna. Pada baris line ketiga, Fibonacci AB 2 sama dengan B. Ini adalah kasus dasar kedua. Jika N sama dengan 2, maka nilai Fibonacci yang dikembalikan adalah bilangan kedua atau B yang juga diberikan oleh pengguna. Pada line keempat ini, Fibonacci ini yang panjang, Fibonacci ABN sama dengan Fibonacci ABN kurang 1. Ini adalah kasus rekursif. Ini baru kasus rekursif. Jika N lebih besar dari 2, maka fungsi akan menghitung nilai Fibonacci pada fungsi N sebagai jumlah dari 2 nilai Fibonacci sebelumnya, yaitu pada posisi N kurang 1 dan N dikurang 2. Fungsi ini mengikuti pola Fibonacci secara umum, yaitu Fn sama dengan F kali N kurang 1 tambah F kali N kurang 2.
Namun dalam hal ini nilai-nilai awal A dan B dapat diatur oleh pengguna. Pada fungsi main A ini seperti yang tadi, fungsi ini adalah fungsi utama dan program Haskell yang menangani input outputnya. Pada read line, ketiga line ini. Pada ketiga baris ini membaca 3 input dari user, dari pengguna. Pada A, bilangan pertama dalam deret Fibonacci, B ini bilangan kedua dalam deret Fibonacci, dan N ini posisi deret Fibonacci yang ingin dihitung. Kemudian input ini semuanya bertipe integer. Semua yang diinput ini semua bertipe data integer. Kemudian pada let urutan Fibonacci ABN, baris ini memanggil fungsi Fibonacci dengan 3 argumen yang sudah diinput oleh si user yang dinotasikan sebagai A, B, dan N seperti yang di atas, dan menyimpan hasilnya dalam variabel urutan. Kemudian pada put strln ini Fibonacci atau pada ini baris ini mencetak hasil dari perhitungan Fibonacci ke layar dalam bentuk string yang diformat di mana show digunakan untuk mengonversi nilai-nilai numerik menjadi string. Coba kita eksekusi. Ctrl Shift put GHC min 0 1 5 sk3 dot as 1. Coba kita masukkan yang 5, maka 5 hasilnya sama dengan 5. Coba kita masukkan seperti yang di modul. Enggak ada ya? Ada di modul. Jadi programnya berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan di saudara-saudara sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.